Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Apa kabar santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya Asep Abdul Syukur dalam pembelajaran IPA di kelas 8 yang pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan. Namun untuk mengawali, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, santri sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai dari yang pertama, yakni bahan makanan. Bicara tentang bahan makanan, sebetulnya secara umum terbagi menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan makronutrien, diucapkan bersama makronutrien. Kemudian ada mikronutrien. Mikronutrien. Yang pertama di antara makronutrien adalah karbohidrat. Apa yang dimaksud dengan makronutrien adalah nutrisi yang ketika dimasukkan ke dalam mulut atau dimasukkan ke dalam tubuh, dia tidak bisa langsung diserap oleh tubuh. Tapi dia harus disederhanakan, dipecah-pecah, barulah kemudian bisa diserap oleh tubuh. Ya, baik. Fungsi dari yang pertama ini adalah karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Kemudian setiap 1 gram dari karbohidrat itu mengandung energi sebesar 16,8 kilojoule, dan karbohidrat ini kalau berlebih di dalam tubuh akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak dan juga glikogen. Sedangkan kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan badan yang lemah, kurus, semangat kerja atau belajar menurun, dan daya tahan tubuh yang berkurang. Sedang sumber energi karbohidrat dapat tidak diperoleh dari bahan makanan berupa beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, madu, dan buah-buahan. Karbohidrat yang sudah dimasukkan atau dimasukkan ke dalam tubuh, maka contohnya adalah amilum. Dia tidak bisa langsung diserap oleh tubuh, namun dia harus dipecah terlebih dahulu. Nah, enzim yang berperan untuk memecah amilum adalah enzimnya disebut amilase. Ucapkan bersama, amilase. Kemudian menjadi maltosa, dan maltosa pun belum bisa diserap oleh tubuh secara langsung, maka dia harus dipecah kembali oleh enzim yang disebut dengan maltase. Dan kemudian sampai terbentuk glukosa, barulah setelah menjadi glukosa, dia dapat diserap oleh tubuh untuk beraktivitas dalam bentuk energi untuk aktivitas manusia. Baik santri sekalian dirahmati Allah, untuk makronutrien yang kedua, yakni bahan makanan yang mengandung protein. Di antara fungsi protein yang pertama adalah sebagai pembangun tubuh, kemudian mengganti sel-sel yang telah rusak, mengatur proses di dalam tubuh, metabolisme, dan juga membentuk enzim serta hormon. Sekali lagi bahwa protein merupakan makronutrien yang artinya ketika dimasukkan ke dalam tubuh, belum tentu atau tidak bisa langsung diserap untuk dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, namun harus disederhanakan terlebih dahulu bentuknya. Maka protein misalnya yang sudah masuk dalam tubuh akan dipecah terlebih dahulu oleh enzim protease menjadi pepton misalnya. Kemudian dari pepton ini akan disederhanakan kembali menjadi oleh enzim pepsin menjadi asam amino. Nah, setelah berbentuk asam amino, baru dia akan bisa diserap oleh tubuh untuk dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Ya, sebagaimana sudah diketahui bahwa sumber protein ini ada dua macam. Yang pertama ada protein hewani, yang kedua ada protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan setiap 1 gram protein ini mengandung energi sebesar 17 kilojoule. Sedangkan kekurangan dari protein dapat menyebabkan busung lapar. Berikutnya yang ketiga dari makronutrien adalah lemak. Lemak berfungsi
sebagai cadangan energi di dalam tubuh, kemudian dengan lemak dapat melarutkan vitamin berupa vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang kalau untuk memudahkan maksudnya dalam mengingat-ingat yang larut dalam lemak adalah vitamin ADEK begitu ya. Kemudian juga sebagai pelindung dari gesekan, benturan, dan juga suhu yang ekstrim. Setiap 1 gram lemak setara dengan energi sebesar 38 kilojoule dan lemak ini disimpan di jaringan bawah kulit. Demikian juga lemak termasuk makronutrien, maka lemak ini tidak bisa langsung diserap oleh tubuh ketika sudah berada di dalam tubuh. Maka dia harus disederhanakan terlebih dahulu bentuknya oleh enzim yang disebut dengan lipase, ucapkan bersama enzim lipase, menjadi asam lemak dan juga gliserol. Ulangi, ucapkan bersama, lemak dipecah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Baik, bahan makanan berikutnya yakni yang termasuk ke dalam mikronutrien. Sekali lagi, mikronutrien berarti adalah bahan makanan yang ketika masuk di dalam tubuh bisa langsung diserap dan kemudian bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Yang pertama adalah vitamin, yang mana vitamin ini merupakan komponen organik enzim yang disebut dengan koenzim. Ada dua macam, yakni vitamin yang bisa larut di dalam lemak, yang kemudian disebut dengan vitaminnya berupa vitamin A, D, E, dan K. Tadi sudah disebutkan vitamin A, D. Kemudian yang dapat larut di dalam air, yakni ada vitamin B dan C. Sedangkan kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit yang disebut avitaminosis. Yang kedua adalah garam mineral. Garam mineral sebetulnya dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok dan memiliki peranan tertentu di dalam tubuh. Ya, berikut ini contoh-contoh dari garam mineral. Yang pertama ada kalsium, kemudian ada besi, ada iodin, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium, beserta dengan sumber dan juga fungsi dari masing-masing mineral. Ya, mungkin kita akan bertanya-tanya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa satu bahan makanan itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Maka di sini sudah ada beberapa cara atau cara untuk meneliti apakah bahan makanan tersebut mengandung amilum atau karbohidrat, kemudian juga apakah bahan makanan mengandung glukosa, bentuk sederhana dari amilum tadi, atau bahan makanan mengandung protein dan sebagainya. Maka untuk menguji bahan makanan yang mengandung amilum atau tidak, dia akan ditetesi dengan larutan Lugol atau juga bisa kalium iodida. Maka jika hasilnya berupa hasil larutannya menjadi berwarna biru, maka bahan makanan mengandung amilum. Yang kedua, jika untuk gula atau glukosa harus ditestasi dengan larutan benedik atau Fehling A dan Fehling B, kemudian juga dipanaskan. Dan jika hasilnya menunjukkan warna biru kehijauan atau kuning sampai dengan merah bata, berarti bahan makanan tersebut mengandung gula atau glukosa. Dan yang ketiga adalah protein. Untuk menguji kandungan protein dalam satu bahan makanan, maka digunakan jenis biuret sebagai reagennya atau larutan pengujinya, atau juga bisa larutan NaOH dan juga tembaga 2 sulfat. Dan jika hasilnya merupakan berwarna merah muda sampai dengan ungu, menunjukkan bahwa bahan makanan tersebut mengandung protein. Nah, nanti silahkan bisa diperhatikan dalam praktikum yang sudah disiapkan secara virtual melalui situs Kemendikbud. Baik, berikutnya mari bersama-sama kita pahami materi tentang saluran pencernaan.
Yang mana saluran pencernaan ini mulai dari mulut, kemudian dilanjutkan ke faring atau tekak, kemudian esofagus atau kerongkongan, dilanjutkan ke lambung, diteruskan ke usus halus dan usus besar sampai ke anus. Ya, kita mulai dari yang pertama di saluran pencernaan yakni mulut. Di dalam mulut, makanan yang masuk ke dalam mulut akan mengalami dua pencernaan sekaligus. Yang pertama pencernaan secara mekanik, ucapkan bersama, pencernaan mekanik oleh gigi, dan yang kedua pencernaan kimiawi, diucapkan bersama, pencernaan kimiawi oleh saliva. Oleh gigi, makan yang sudah masuk ke dalam mulut, maka dia akan dipotong-potong, akan dikoyak, dan akan dikunyah sehingga secara bentuk dan ukuran menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah fungsi dari gigi untuk bisa menyederhanakan bentuk dan ukuran dari makanan yang dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian secara kimiawi, di mana makanan yang masuk ke dalam mulut akan bercampur dengan air liur yang dikeluarkan oleh kelenjar saliva, di mana air liur ini mengandung enzim yang disebut dengan petialin. Ucapkan bersama, enzim petialin atau enzim amilase. Ucapkan bersama, enzim amilase. Nah, sebagaimana tadi sudah disebutkan, maka enzim amilase ini akan mengubah bahan makanan khususnya amilum menjadi maltosa. Sehingga dapat dikatakan bahwa pencernaan secara kimiawi sudah terjadi di dalam mulut, khususnya untuk bahan makanan berupa karbohidrat, yakni amilum akan diubah menjadi maltosa. Yang kedua dari saluran pencernaan adalah faring atau tekak, di mana saluran ini merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Ucapkan bersama, epiglotis, yang berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring. Kemudian esofagus yang disebut juga dengan kerongkongan, berbentuk lurus, berotot lurik, berdinding tebal. Otot kerongkongan berkontraksi mendorong bolus untuk bergerak secara peristaltik dari dalam faring atau dari kerongkongan ini terdorong ke bawah sampai masuk ke dalam bagian lambung. Yang ketiga dari saluran pencernaan adalah lambung, yang mana di lambung ini makanan yang masuk ke dalam lambung maka akan diaduk-aduk, bolus ini akan diaduk-aduk, kemudian memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung sendiri mengandung beberapa hal. Yang pertama yang disebut dengan HCl atau asam klorida, ucapkan bersama, asam klorida. Yang mana asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman dan mengaktifkan pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin, yang dengan enzim pepsin ini mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada renin yang dapat mengendapkan protein susu. Nah, dengan demikian sebetulnya dapat kita simpulkan di lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim pepsin dan juga renin untuk bahan makanan berupa protein. Kalau di mulut tadi bahan makanan karbohidrat, di lambung khusus untuk protein oleh enzim pepsin dan juga renin. Nah, setelah melalui pencernaan kimiawi di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Nah, untuk memudahkan di dalam mengingat getah lambung, ini ada 3. Yang pertama ada pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, untuk memudahkannya, ya kita sebut atau kita singkat dengan istilah perak. Pepsin, renin, dan asam klorida. Ucapkan bersama, perak. Ya, baik, yang berikutnya dari saluran pencernaan adalah usus halus.
di mana di usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi juga, dan usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Ucapkan bersama, duodenum. Kemudian usus tengah yang disebut juga dengan jejunum. Ucapkan bersama, jejunum. Dan yang ketiga ada usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Ucapkan bersama, ileum. Nah, enzim pencernaan berasal dari pankreas antara lain ada tripsin, kemudian amilase, dan juga lipase. Artinya, bahan makanan atau makanan yang kimus yang sudah masuk ke dalam usus halus ini akan bercampur dengan enzim berupa tripsin, amilase, dan lipase. Di mana tripsin ini fungsinya adalah mengubah protein menjadi pepton, berarti bahan makanan yang protein yang dicerna. Amilase mengubah amino menjadi glukosa, artinya bahan makanan karbohidrat. Dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, artinya lemak juga dicerna di sini. Nah, dapat disimpulkan bahwa di usus halus oleh cairan yang dikeluarkan oleh pankreas terjadi pencernaan untuk bahan makanan protein, juga karbohidrat, dan juga lemak. Ya, sekali lagi, setelah makanan masuk ke dalam usus halus, maka akan dicerna oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas, dan juga dihasilkan juga getah empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak, membuat lemak ini dapat menyatu dengan air sehingga mudah dicerna oleh enzim. Enzim dan cairan dari pankreas dan empedu disalurkan menuju duodenum atau usus 12 jari tadi. Nah, kemudian di jejunum akan terjadi pencernaan makanan secara terakhir begitu ya, sebelum diserap oleh tubuh nantinya, maka semua karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, yakni bentuk sederhana daripada karbohidrat, dan protein akan dipecah menjadi bentuk paling sederhana yakni asam amino, sedangkan lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Dan dalam bentuk glukosa, asam amino, dan juga asam lemak dan gliserol berarti bahan makanan sudah dapat diserap oleh tubuh dan penyerapannya akan terjadi di usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Nah, untuk memudahkan di dalam mengingat, enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas adalah amilase, tripsin, dan lipase. Diucapkan bersama ALIT, amilase, lipase, dan tripsin. Kalau tadi di lambung ada perak, kalau di usus halus ada alit. Ya, terakhir dari saluran pencernaan adalah usus besar, di mana di usus besar ini berarti bahan makanan sisa pencernaan terdiri dari air dan bahan yang tidak tercerna. Misalnya adalah selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan, dan di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan, seperti Escherichia coli misalnya. Kemudian sisa-sisa makanan dan gas yang berbau seperti feses, feses akan disimpan di ujung usus besar yang disebut dengan rektum dan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, maka kesimpulannya di usus besar ini terjadi eh, tidak terjadi pencernaan, tapi sebagai tempat untuk mengatur kadar air yang akan keluar bersama dengan feses dan juga membusukkan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Ya, barangkali demikian yang bisa disampaikan dalam pembelajaran sistem pencernaan kali ini, dan jangan lupa pastikan mengerjakan praktikum virtual yang sudah dibagikan linknya. Kita akhiri dengan baca